Kamu mau menikah dengan anak saya? Mau. Apa maharnya? Surah Ar-Rahman, Pak. Mantap. Jangan kayak di kampung. Mau nikahin anaknya, nekat, modal nekat karena nggak punya apa-apa lagi, sok tahu baca Quran. Dites sama mertuanya, siap. Dun, iya Pak, kamu bisa kan baca Quran sebagai mahar untuk putri saya? Bisa. Ayo kamu saya tes dulu sebelum kamu saya nikahkan. Boleh buka. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kata si Midun tadi. Midun ini nggak salah pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, sejuknya. Ini kebetulan di musola pula masih ada juga pintunya yang masih berbentuk kayu. Kan ada pintu kayu yang bagus gitu ya. Dia bingung tengok-tengok mana yang cocok jadi ayat ini. Wah, rupanya goblok, gak pandai baca Quran. Kalau dibaca kulhu nanti masalah. Oh, cuma tahu kulhu. Rupanya dia tengok, oh ada paku rupanya di senta itu, di dinding itu. Ini bisa jadi ayat paku nih katanya. Boleh dia baca. Udah Don, kata calon mertua. Oh iya Pak, bentar Pak, saya cari ayat yang bagus dulu Pak. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kulamma bakarat. Ayatnya rupanya pakulama bakarat. Rupanya mertuanya goblok juga. Oh bagus. Mertua goblok, menantu esong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin was-sakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-muhtaram wal mukarram Ketua FKSMM Bapak Hendro SPDI yang hadir pada kesempatan ini bersama dengan kita. Al-mukarram wal muhtaram Bapak Kepala Desa Bapak Sugeng Suheri yang juga hadir pada acara kita di subuh yang berbahagia ini. Yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, asatiz, para guru yang juga hadir dalam kesempatan subuh ini, serta yang saya sayangi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah semuanya ahli jannah akan masuk surga. Harapan saya yang terbesar cuma satu. Sekiranya kita pernah berkumpul bareng di sini, sama-sama kita di sini, di antara kita masuklah ke dalam surga. Dan Bapak Ibu sekalian tidak melihat saya di sana, tolong sampaikan sama Allah, ya Allah, kami dulu pernah sama di sana ya Allah, pada acara FKSMM di Kelurahan Mencirim. Ustadz itu dulu yang nyampaikan tausiah, kok nggak ada sama kami ya Allah? Ya Allah, kirim salam ya Allah. Kan gitu ya Pak ya?
Mudah-mudahan kita sama-sama ya berkumpul sama-sama di surga. Amin ya rabbal alamin. Pertama, bersyukur kita kepada Allah. Banyak orang yang tidak pernah bersyukur. Bahkan orang-orang sekarang ini menganggap ketika dia mendapatkan sebuah nikmat, nikmat itu berbentuk materi saja. Kalau rumahnya mewah, mobilnya mewah, hartanya di mana-mana, istrinya sampai lebih dari satu. Ada yang mau nih sekarang? Ada yang siap? Siap diomelin istri maksudnya. Kemudian dia menganggap itulah nikmat yang Allah berikan buat dia. Tapi nikmat terbesar dari Allah kalau kita ketahui adalah nikmat bisa istiqomah sholat berjamaah. Nikmat bisa menghadiri pengajian-pengajian. Nikmat bisa membaca Al-Quran. Nikmat bisa bersedekah. Itulah nikmat yang tak ternilai dari Allah. Ketika Allah kasih kita nikmat, bisa bernafas, maka kita rasakan di dalam diri kita. Berapa banyak orang yang hari ini dipanggil oleh Allah nggak bisa bernafas lagi. Inna sam'a wal absara. Itu semuanya dimintai pertanggungjawaban, Bapak. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita bisa istiqomah terus-menerus di sini, Allah janjikan akan tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur kata Allah, ku tambah. Allah tidak minta macam-macam dari kita. Yang Allah minta itu bagaimana kita bisa mensyukuri sejauh apa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun dia. Maka bersyukurlah, Pak. Karena apa? Ajal datangnya tiba-tiba. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah lahum la yastaqdimun. Wa hum la yastaqdimun. Yang kedua, Bapak jemaah yang dirahmati Allah, bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang memperbanyak bacaan solawat ke atas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah syafaatnya nanti kelak akan datang kepada kita. Siapa yang nggak mau nunggu-nunggu syafaat dari baginda Rasulullah? Di saat kita membutuhkan itu, maka tanpa terasa, oh iya, si Polan dulu sering menyebut-nyebut namaku, kata baginda Rasulullah. Maka datanglah syafaat itu buat beliau. Buat kita semua dari beliau. Hadirin, jemaah, salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Tema kita sederhana saja. Yakni tentang jangan tinggalkan sholat. Siapa sih jemaah yang dirahmati Allah? Orang yang tidak pernah begitu lahir ke dunia ini tidak memiliki dosa. Siapa, saya mau tahu ini. Begitu lahir, brojol. Mana nek istilah wong Jawa. Lantaran nek istilah Jawa iki ya Pak ya. Eneng telu. Eneng ngandung, ngundang, ngendong. Ngandung, ngundang, ngendong. Iku wis kebiasaan nih. Tapi umume ngundang, ngandung, ngendong. Pilih arak sing ndi? Arak ngandung dhisik, baru ngundang, baru ngendong. Apa arak ngundang sik, ngandung, ngendong pilih? Hah? Ngundang. Nah, nang kene masalahe. Nang kene rusake. Ketika ada orang yang udah ngandung, kok arak cepet-cepet ngundang.
Hukumnya nggak koyo ngono, Pak Seumpamane yo eneng anak gadis desean. Hamil. Ojo dikawin kese. Tunggu si anak lahir. Men jelas bapak Iki orang jelas bapak wis langsung dikawin ke. Ya kalau bapak iku, kalau orang tanggung. Baru wis lahir anake, baru dinikahke. Nah, nek arak dipestake, selanjutnya urusannya. Iki kadang masalah buat kita. Nah, itu kan dosa juga ya, Pak ya. Dosa nggak itu? Nah, narkoba dosa nggak? Iya. Mencuri dosa nggak? Ribah dosa nggak? Tapi ada satu dosa yang lebih dahsyat dari hal yang saya sebutkan tadi. Apa itu, Ustaz? Dosa meninggalkan sholat. Hari gini kamu anak muda masih meninggalkan sholat. Cemen lo. Goblok lo. Karena apa? Saat sekarang ini kita butuh sandaran. Saat sekarang ini kita butuh kedekatan. Kalau kita takut sama binatang buas, lari. Kalau kita takut dengan hal-hal yang kita tidak ingini, jauhi. Tapi kalau kita takut dengan Allah, dekati. Salat adalah tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi sholatnya itu tiangnya agama. Siapa yang ingin meninggikan agamanya, maka kerjakan sholat. Menegakkan agamanya, kerjakan sholat. Tapi kalau kita mau meruntuhkan agamanya, nggak susah melihatnya. Ini kalau yang nggak sholat subuh ini, itulah peruntuh agama. Yang nggak mau sholat berjamaah, itulah peruntuh agama. Ustadz, kami bukan nggak mau sholat, Ustadz. Kenapa? Kadang-kadang kalau kami masuk udah musola lebih awal, takut diminta untuk azan, disuruh azan. Azan pun takut dia, coba lah. Ini kan udah parah ini. Kadang-kadang mau azan, orang tua yang udah uzur disuruh azan, coba lah bayangkan. Anak muda, ente nggak mikir apa? Kalau ente nikah, kemudian lahir anak ente, kira-kira ente nggak ngazanin apa? Kapan ente mulai belajar azan? Mikir dong. Emang kalau anak istri ente lahir, ente kasih ke orang tua anak, tolong bang azanin. Ada cerita. Ini anak muda memang betul-betul memang nggak tahu, nggak ngerti. Mungkin karena orang tuanya yang nggak mengajarin basic agama buat dia. Sekolah aja SD nggak tamat. Begitu dia merit, kemudian lahiranlah istrinya. Udah nggak usah kita ceritain sampai 9 bulan 10 hari dia ngandung. Kepanjangan nanti. Begitu pada saat udah mau melahirkan. Apa Pak? Kata sang mertua kepada menantunya. Din. Iya Pak. Ini kamu udah tahu kan? Apa itu Pak? Binimu kan mau melahirkan. Jadi Pak, saya ngapain? Ya udah saya bantu Pak. Goblok. Kamu ajanin dong tuh anak. Bingung dia. Jam berapa Pak? Udah lahiran belum? Bentar lagi Pak. Kata si Udin tadi, udah saya tanya sama bidannya. Kira-kira 1 jam lagi. Jadi, kepersiapan, ambil uduk, ganti baju. Iya Pak, pergi ya cepat-cepat. Rupanya, dia nggak buru-buru ngambil wuduk, tapi pergi nanya sama mertua perempuannya. Bu, ada nggak buku tuntunan sholat lengkap? Pas kebetulan ada. Dipinjamin sama mertua perempuannya. Hari itu juga dia baca. Tahu apa yang terjadi, Pak? Begitu, udah dengar suara bayinya lahir. Mertua panggil, Den. Iya, Pak. Udah siap, udah ambil uduk, udah siap, udah. Maka nah nih, mana bidannya? Nih kasih sama bapaknya. Bapaknya mau ngajanin. Oh, siap, Pak. Dibungkus siap, dah kasih sama. Tahu apa yang terjadi? Begitu Udin pegang anaknya, gendong anaknya, dan dia mulai mengazankan,
dengan suaranya yang lembut, yang khas, Pak. Allah si Udin. Biasanya kan begitu ya. Tapi Udin tak pernah belajar. Dia nggak sebut Allahu Akbar, melainkan Allahu Akbar 2 kali, katanya. Karena di tuntunan sholat itu tulisannya Allahu Akbar 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, katanya. Ini PR buat kita orang tua. Jangan suruh anak itu untuk jago sains. Jangan suruh anak itu dia pandai YouTuber. Bukan nggak perlu. Tapi yang fundamentalnya adalah yang perlu, yang penting buat dia itu apa? Supaya dia paham agamanya. Supaya dia dekat dengan Allah. Ada interaksi kedekatan dia sama Allah. Apa yang kita harapkan? Dia bisa mendoakan kita. Paham Bapak jemaah? Itu. Kira-kira Pak Kades punya anak nanti kepingin dia jago sains atau kira-kira dia dekat dengan Allah? Dekat sama Allah. Duit banyak. Tapi apa yang terjadi? Begitu orang tuanya mati, nah, ibumu sudah berpulang ke rahmatullah. Aduh Pak, saya nggak bisa Pak. Saya lagi sibuk nih, baru aja saya diterima kerja. Anak pertama. Anak kedua, nah ibumu sudah dipanggil oleh Allah. Aduh Pak, saya lagi sibuk nih Pak. Ini mau ujian, nggak bisa. Anak yang ketiga berikutnya. Sampai akhirnya dikuburkan bapaknya yang menghadap istrinya. Coba. Ini yang kita mau harapkan. Na'udzubillah min zalin. Apalagi anak yang suka meninggalkan sholat. Jangan sepele loh. Ingat loh. Amalan yang paling pertama dihisab itu sholat. Kalau sholatmu nggak beres, bagaimana amalan-amalanmu yang kamu kerjakan? Walaupun itu amalan jariah. Sholatmu. Jika bagus sholatmu, maka amalan-amalan itu diiringi dengan sholatnya. Ustaz, tapi saya suka kali belum bisa ninggalkan narkoba nih. Tetap sholat. Ustaz, saya masih mau berzina. Sholat tetap. Goblok Ustaz nih. Awak masih berzina pun suruh sholat. Ustaz, saya masih ribah kata mak-mak. Gak bisa Ustaz, kalau nggak kumpul sama mak-mak nih, nggak nyeritain tetangga sebelah atau tetangga depan, nggak bisa Ustaz. Sholat Bu, sholat mak. Ustaz, saya masih suka mencuri. Sholat. Justru sholat itu yang mampu menghentikan semua perbuatan itu. Jangan dengar rayuan iblis. Buat apa kamu sholat belum bersih? Sholat juga masih mau mencuri. Sholat juga tapi masih nggibahi orang. Sholat juga tapi masih mau narkoba. Sholat juga tapi masih mau berzina. Itu bisikan seton. Tinggalkan. Ingat enggak? Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dulu zaman sahabat Bapak jamaah yang dirahmati Allah, ada seorang anak muda. Anak muda ini dengar Rasul itu siar agama. Ternyata tertarik, dia jumpai Muhammad. Wahai Muhammad, aku tertarik dengan ajaranmu ini. Tapi terus terang, aku mau masuk, tapi satu hal permintaan yang aku ingin ajukan. Kata Rasulullah, apa itu? Aku suka berbuat dosa. Gemer aku. Doyan aku berbuat dosa ini. Dan terus terang aja, ajaranmu ada nggak melarang itu semua? Nabi cuma senyum. Kata Nabi, kamu mau masuk ajaranku? Tapi tunggu dulu, ada nggak syarat-syaratnya? Ada. Cuma kau dibaiat. Kau disuruh mengucap 2 kalimat syahadat. Cuma itu, iya. Tapi macam mana dengan hal aku yang suka berbuat dosa?
Nabi senyum, sabar. Mau nggak kamu sekarang ku baiat? Mau nggak kamu sekarang ku syahadatkan? Kata orang ini tadi, cuma itu syaratnya. Iya, mau disyahadatkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Selanjutnya bagaimana? Saya masih suka doyan berbuat dosa. Kata Nabi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma mau nggak kamu mengikuti saran saya? Apa itu? Mulai detik ini kamu sudah masuk Islam, tinggalkan bohong. Ini sama istri aja masih bohong, apalagi sama Allah. Bang, kok bau kali harum minyak wangi abang nih lain dengan harum minyak wangi yang biasa bang pakai. Allah, itu tadi nempel sama itu. Bang, abang nih macam mana sih begini-gini? Ya bentar aja, tadi abang di tempat bohong. Apa yang kita bohongin? Mau punya bini 2 aja bohong, ya kan? Bohong nggak? Bohong nggak? Bohong. Makanya bukan enak memadu itu, Pak. Mencari madu tuh, madu asli tuh, kalau kita beli, bawa pulang ke rumah, bini nggak marah, itu dia baru madu asli. Iya. Tapi kalau dia marah, berarti itu palsu. Bawalah madu asli pulang ke rumah. Kalau istri kita aman-aman aja, tenang-tenang aja, senyum-senyum aja, itu asli madunya. Tapi begitu kita bawa madu tadi itu, kata kita asli, kata istri kita palsu. Palsu. Nah, cuma itu Muhammad, kata kita lanjutkan tadi. Iya. Ternyata dia pun berlalu, pergi. Apa yang terjadi? Begitu sudah menjadi kebiasaan tradisi orang-orang kafir Quraisy, kalau duduk-duduk, ngumpul-ngumpul, nggak minum minuman keras. Akhirnya dia kumpul gabung. Sudah dihadapkan dia itu ada minuman keras, sudah dituangkan. Dia teringat janjinya sama Rasul. Iya, aku udah janji, aku udah masuk Islam. Kalau ditanya Rasul, kamu minum nggak? Kalau aku bilang minum, aku kena hukum. Kalau nggak aku bilang minum, berarti nanti artinya aku bohong. Ditinggalkannya minuman. Sehingga kawan-kawan yang yang duduk itu mengatakan, mau kemana? Udah. Aku ada perlu nih. Lain kali mau mencuri, sudah maddaya dahuliyas liko, sudah dia ulurkan tangannya untuk mau mengambil barang orang, teringat lagi. Nanti kalau ditanya, kamu mencuri apa enggak? Apa jawabnya? Akhirnya dia tidak jadi mencuri. Berzina. Udah masuk di dalam kamar, berdua-duaan, sudah buka-bukaan. Sampai kata si perempuan tadi ya mengatakan, bang, udah bang, apa lagi? Kata dia pakai lagi pakaiannya. Kemudian dia tinggalkan perempuan tadi. Apa kata si perempuan tadi? Bang, mubazir bang. Mubazir. Biar mubazir lah situ. Begitu. Sampai akhirnya dia temui Muhammad. Apa katanya? Muhammad, luar biasa agamamu ini. Luar biasa ajaran kau bawa nih. Kita kan sekarang enggak. Kadang-kadang satu pakai kunut, satu enggak pakai kunut. Bid'ah. Kadang-kadang satu pakai usoli, satu enggak pakai usoli. Ribut. Begitu luar biasanya. Nabi itu yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Gembirakan orang, jangan takut-takuti. Itu sistem dakwahnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Makanya sekarang saya anjurkan, bukan saya nih. Tolonglah, masa-masa saya, masa-masa mungkin Ustadz Endro, masa mungkin Bapak Kades. Kalau kita menikahin anak kita tuh, tolong betul-betul selektif. Ada anak lajang mau nikah, panggil. Betul, siap. Apa maharnya? Seperangkat alat sholat, nggak laku. Bukan nggak berat itu, Pak. Hei Mulyadi. Iya, Pak. Siap kamu menikah? Siap. Apa maharnya? Seperangkat alat sholat. Baik. Mulyadi, dinikahkan sama walinya. Iya, Pak. Saya nikahkan atas kamu putriku yang bernama Evi Yunita Rahman dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Apa yang terjadi? Gemetar ars, goncang ars. Kenapa? Sejak saat itu dosa istri yang dilakukannya pindah kepada kita, menjadi beban buat kita. Bergibah dia sampai sama kita dosanya.
Mencuri dia, ngutil dia, sampai kepada kita. Berbuat hal yang gak baik, semuanya sampai. Makanya begitu menikah, seperangkat alat sholat sebagai maharnya. Kemana-mana yang dia bawa bukan seperangkat alat sholat, melainkan seperangkat alat make up. Ternyata seperangkat alat sholat ini berat. Rubah loh Pak, rubah supaya jangan jadi tanggung jawab anak kita nanti. Mendinganlah macam mana? Dirubah. Apa maharnya? Mulyadi, saya nikahkan atas kamu putri saya yang bernama Evi Yunita Rahman dengan mahar seperangkat alat-alat berat dibayar tunai. Jelas beratnya. Beko, eskapator, dozer. Ini seperangkat alat sholat. Saya bukan tidak boleh. Lebih bagus kata Nabi, ada maharnya cincin besi. Tapi nggak jadi beban buat kita. Al-Quran, waduh, istri kita jarang baca Quran. Baca Quran sering. Nengok medsos sering. Ini kan jadi masalah buat kita, Bapak. Apalagi syaratnya bisa baca Quran. Baik. Itu lebih mantap lagi. Hafizah. Kamu mau menikah dengan anak saya? Mau. Apa maharnya? Surah Ar-Rahman, Pak. Mantap. Jangan kayak di kampung. Mau nikahin anaknya, modal nekat karena nggak punya apa-apa lagi, sok tahu baca Quran. Dites sama mertuanya, siap. Dun. Iya, Pak. Kamu bisa kan baca Quran sebagai mahar untuk putri saya? Bisa. Ayo, saya tes dulu sebelum kamu saya nikahkan. Boleh buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata si Midun tadi. Midun ini nggak salah pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, sejuknya. Ini kebetulan di musola pula masih ada juga pintunya yang masih berbentuk kayu. Kan ada pintu kayu yang bagus gitu ya. Dia bingung tengok-tengok mana yang cocok jadi ayat ini. Rupanya goblok, gak pandai baca Quran. Kalau dibaca kulhu nanti masalah. Oh, cuma tahu kulhu. Rupanya dia tengok, ada paku rupanya di senta itu, di dinding itu. Ini bisa jadi ayat paku nih katanya. Boleh dia baca. Udah, Don, kata calon mertua. Oh iya, Pak, bentar, Pak. Saya cari ayat yang bagus dulu, Pak. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulamma bakarat. Ayatnya rupanya pakulama bakarat. Rupanya mertuanya goblok juga. Bagus. Mertua goblok, menantu pesong. Udah, Dun, belum, Pak. Ada. Kalau paku lama bekarat, apalagi ayatnya nih? Ada. Paku baru berkilat katanya. Allahu Akbar. Rusak. Jadi Pak, tolong yang betul-betul aja. Kalau memang dia hafiz, tes dulu hafalannya. Mungkinnya tuh tes dulu dia. Tes dulu murajaahnya. Tes dulu qiraatnya. Jadi jangan sembarangan. Jadi orang sahabat tadi, begitu dia tahu agama yang dibawa Muhammad ini betul-betul, ini jaminan dari Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan Nabi katakan aja, jangan bohong. Orang ini mampu meninggalkan semua pekerjaan itu. Apalagi Allah katakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa nggak yakin? Macam mana mau yakin? Orang sholat nyamburadul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apalagi masuk nanti menjelang tarawih kan. Mulai gas gigi 1, gigi 2, gigi 3. Banaka ma'bus, banaka najus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Assalamualaikum, habis. Ini yang masalah buat kita.
Hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Inna rojula la yusolli sittina sanah matuk balu sholah. Ada laki-laki yang usianya 60 tahun. Sholat tapi tidak dianggap oleh Allah sholat. 60 tahun. Kita nih merasa sholat kita betul-betul udah bagus. 60 tahun seorang laki-laki sholat tapi dianggap tidak sholat. Bahkan ada sahabat Nabi yang bernama Al-Halaj Az-Zawaifi. Dia sholat di masjid Nabi, hidup di zaman Nabi. Di hadapan Nabi dia sholat. Setelah sholat dia dihampirinya Nabi. Apa kata Nabi? Sholu fa innaka lam tusolli. Sholat kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. Sholat lagi dia ngulangi lagi. Didatanginya lagi Nabi. Belum sholat, sholat lagi. Sampai 3 kali. Akhirnya, ya Rasul, itu sholat yang udah aku buat, itu yang terbaik. Tolong ajarkan bagaimana aku sholat. Ulama mengatakan ada beberapa hal. Yang pertama, idza kunta ila sholat asdikul wudu. Kalau kamu mau sholat, perbaikin wudu. Ini wudu sekarang, orang tua sama anak-anak masih sama. Maaf. Matur nuwun. Ambil wudunya. Kakinya lagi yang enaknya tuh, kayak main bola aja. Maaf ya Pak. Kira-kira sholatnya sah nggak nih? Tidak sah. Sholat itu kuncinya di wudu. Baca Quran surah kelima ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholah. Apabila kamu melaksanakan sholat, fa'aksilu wujuhakum, basuh mukamu. Yang dikatakan muka mana Pak? Dari mulai tempat tumbuhnya rambut, nih sampai di sini nih kena ini enggak ambil wudhu. Ini kira-kira sini basah nggak? Nggak basah, nggak sah sholatnya. Wa aidiyakum ilal marofi, basuh tangan sampai siku. Kalau tangan aja dari sini sampai di sini, berarti dari sini sampai siku. Bukan begini, dari siku ke tangan. Begitu keran hidup, tak sah sholatnya. Wamsahu biruhusikum, dari fa'aksilu berubah kalimatnya menjadi wamsahu. Artinya basuh kepala. Basuh apa sapu? Sapu. Kalau tadi basuh, sertakan airnya itu basahi seluruhnya. Kalau sapu, ambil airnya, tuangkan dia, sapukan dia ke atas, balikkan kenakan telinga. Sekali aja. Tapi itu ikhtilaf. Boleh juga 3 kali kepala, boleh juga 3 kali telinga, kiri kanan, selesai. Jadi jangan ini nggak senang, nggak puas ini Ustaz basuh. Terakhir, wa arjulukum ilal ka'bain, basuh kaki sampai mata kaki. Artinya kenakan di sininya Pak, silang-silang dia. Baru sampai mata kakinya juga sertakan. Ini kadang-kadang kayak gini aja, aduh. Entah kena tembelek. Allahu Akbar. Ini masalah buat kita bersama, tolong. Kalau orang yang tadi macam mana, yang sholatnya 60 tahun tidak diterima oleh Allah. Karena apa dia? Mungkin karena sholatnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celaka nih orang sholat nih. Biasanya kalau di masjid musola tuh yang rajin ke masjid tuh orang-orang yang bau kencur. Bau kencur apa bau tanah? Bukan saya yang bilang, Pak Kades. Marahin ya. Oh berani. Bau tanah. Anak muda kemana? Aduh Ustaz, kadang-kadang imamnya galak. Kita bawa anak direpetin. Anak itulah justru yang mengganti generasinya. Biar dia bareng-bareng kumpul di masjid. Kayak tadi malam saya datang sini ribut. Wah pukul-pukulan, tumbuk-tumbukan segala macam. Biar senyum kita. Kita mau mana? Masjid rame atau masjid sepi? Ini yang kita harapkan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang dia tuh lalai. Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Masih juga nonton. Oh, Valentino Rossi.
Main bola. Ada lagi, orang tua sekarang pun dah gila gadget. Game online. Tunggu. Allah perintahkan dia pula tunggu. Sampai nanti sudah komat, baru dia tergesa-gesa, tergopoh-gopoh. Itulah dia. Celakalah orang-orang yang sholat, orang yang lalai dalam sholatnya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Udahlah hubungan suami istri kita buar. Udahlah hubungan kita dengan keluarga buar. Hubungan sama Allah lebih parah. Kalau kita hablum minallahnya bagus, maka hablum minannasnya pun bagus harusnya. Jangan hablum minallah saja bagus, tapi hablum minannasnya nggak bagus, itu salah juga, pincang. Rajin sholat, tapi sama tetangga, berarti ada apa dengan sholatnya? Ada yang salah dengan sholatnya. Ada yang salah dengan takbiratul ikhramnya. Ada yang salah dengan sujudnya. Ada yang salah dengan tahiyat akhirnya. Itu dia. Berarti ada yang salah. Kalau kita betul-betul mau dengan sholat yang sungguh-sungguhnya, maka inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Ada cerita, Pak. Ada seorang tukang bangunan dengan seorang pemborong bangunan. Sang tukang ini udah lama bekerja sama sang pemborong. Ternyata puluhan tahun sampai akhirnya dia sudah tua, dia datangin sang pemborong. Ada apa ini, Pak? Kata sang pemborong. Izin, kira-kira saya boleh nggak pensiun dini? Oh, kenapa, Pak? Saya udah tua. Saya mau kumpul sama anak, sama istri, sama cucu. Wah, kalau gitu saya nggak bisa larang, Pak. Saya nggak bisa nahan, Pak. Silahkan. Kapan, Pak? Secepatnya. Mau nggak Bapak meluluskan niat saya yang terakhir? Apa itu? Tolong buatkan rumah terakhir sebelum Bapak pensiun dari hadapan saya. Oh, siap. Karena merasa sudah skillnya, karena sudah kebiasaannya, maka kapan, Pak? Secepatnya, Pak. Ambil bahan-bahannya di gudang. Siap. Di mana, Pak, arealnya? Di sana. Mulai dia rancang pondasinya. Tapi lantaran kesenangannya tadi, lantaran hati dia yang senang tadi, dia pun mulai merancang pondasinya. Dan dia pun mulai mengerjakan apa yang dipesan oleh sang pemborong tadi. Mulai dia buat. Tapi, karena saking senangnya Bapak jemaah yang dirahmati Allah, dia pun membuat bangunan tadi dengan asal-asalan dan asal jadi. Siap bangunan, tapi dalam bentuk yang tidak diinginkan. Akhirnya dia bawa kuncinya, dia hantarkan kepada sang pemborong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, Pak, udah siap, Pak? Udah, mana bangunannya itu, Pak? Ini, Pak, kuncinya. Saya udah saking senangnya ingin berkumpul dengan keluarganya. Apa kata sang pemborong? Pak, saya tidak bisa menahan Bapak. Saya tidak bisa memberikan Bapak hadiah yang banyak. Saya tidak ngerti lagi apa yang mau saya buat. Bapak udah kayak keluarga saya, udah kayak orang tua saya. Pak, sebagai hadiahnya, Pak, kunci yang Bapak baru kasih sama saya, Bapak baru serahkan sama saya pulangkan lagi, saya kembalikan lagi ke Bapak. Itulah hadiah buat Bapak. Terkejut dia. Masya Allah. Kalaulah tahu kunci tadi rumah yang dibuat untuk dia, tentu pondasi rumahnya dibangun dengan bentuk yang sebagus mungkin, sekokoh mungkin, secantik mungkin. Tapi dia terbengak. Nasi sudah menjadi bubur. Sudah kepalang tanggung, sudah kepalang basah. Akhirnya dia terima rumah yang dia buat asal-asalan dan asal jadi. Kalau Bapak sholat Allahu Akbar 5 waktu sehari semalam berjamaah, tapi kualitas sholatnya sama seperti sang tukang bangunan tadi. Kira-kira dibangunkan oleh Allah sebagai hadiah rumah di masyar, rumah di surga. Tapi rumahnya asal-asalan dan asal jadi. Rumah orang pakai genteng, rumah orang pakai multi roof, rumah orang catnya bagus, rumah orang keramiknya bagus. Rumah kita atap rumbia. Pikir. Tapi Ustadz itu kan bohong. Mana ada di surga tuh? Ya, kalau mau tengok mati aja dulu. Dengan kualitas sholat yang sekarang ini, bagusin sholatnya, benahin sholatnya. Apa janji Allah? Kalau kamu bisa membenahi sholat dengan bagus, maka Allah akan urus urusan duniamu. Letakkan Allah di hatimu, jangan di kaki dunia tadi. Maka kalau sudah Allah di hati, dunia akan ikut kemanapun kita pergi.
Jabatan jangan merupakan itu sebagai sandaran. Jangan buat sebagai sandaran. Tapi jadikan Allah sebagai sandaran. Jabatan kemanapun kita diterima dan diangkat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Sholatlah. Jangan pernah menunda kebaikan walaupun sesaat. Mana tahu inilah sholat terakhir yang aku lakukan. Allahu Akbar. Siap sholat meninggal. Allah hitung itu jadi amalan terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita nih mau bawa amal terbaik. Bapak nggak punya anak, amal anak yang dilakukan itu dikerjakan itu amal terbaik buat kita. Idza qata ibnu Adam salis. Apabila anak Adam itu mati, 3 yang dia bawa. 4 apa 3 Ustaz? 3. Au ilmu yuntafa'u bih wa waladun soleh yad'ulahu. Kemudian sodakotun jariyah. Ini bentar lagi puasa sebagai penutup. Puasa kita itu kita harus mau punya persiapan. Hari gini nggak punya persiapan untuk menyambut Ramadan, gimana jadinya kualitas Ramadan kita? Persiapannya ada 4. Yang pertama, ini banyak kali ini perlu nih buat kita bersama nih. Tolong dipikirkan ini. Persiapan iman. Kenapa orang berpuasa harus disiapkan imannya? Bagaimana kalau kita tidak mempersiapkan iman? Karena Allah panggil untuk berpuasa orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Mau sholat, orang beriman juga. Ya ayyuhalladzina amanu aqimis sholat. Dirikan sholat. Kerjakan zakat. Makanya amal sholat itu selalu diiringi dengan orang sholat itu selalu diiringi dengan amal soleh. Wal as innal insana lafi khus ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang beriman itu selalu identik dengan mengerjakan amal soleh. Maka siapkan iman menyambut Ramadan. Kukuhkan iman kita. Karena iman itu ada naik, ada turun. Jadi kondisikan keimanan kita. Siap menyambut Ramadan ini. Imanku harus teguh. Jangan nanti panas sedikit, kerja bangunan. Aduh, buka ayo, isongko diganti. Imannya berarti nggak kuat. Yang kedua, hati. Ala fi jasadil mudhoh. Hati itu adalah rajanya dalam tubuh. Fa idza solahat jasadul kullu. Wa idza fasadal jasadul kullu. Kalau hatinya sudah didudukin, puasa kan bisa menahan hawa nafsu Ustaz. Iya, berarti nahan lapar. Cukup doang itu aja. Begitu boncengan kita atau kita naik kereta, tengok ada aurat, astagfirullahalazim. Tengok terus. Begitu ada orang yang nyalip, kurang ajar, setan kok ya. Itu hilang amalan. Dudukkan mulutnya, makanya hatinya itu. Kalau hatinya memang sudah bersih, apapun yang keluar dari mulutnya pasti ikut bersih. Nabi Isa alaihissalam jalan sama muridnya, melewatin sebuah sungai. Apa kata muridnya? Dia melihat sebuah bangkai binatang. Kata muridnya, wahai ya Nabi Isa, ya Rasulullah, tengok itu, ada binatang itu. Bau kali binatang ini, aromanya nggak sedap. Nabi Isa tenang, diam. Kata Nabi Isa, putih dan cantiknya bangkai ini. Jadi itu yang keluar dari hati orang yang bersih. Enggak sumpah serapah, enggak mencaci, enggak memaki. Apapun prinsipnya itu, tolong keluarkan dari mulut ini hal yang baik-baik. Teko yang dikeluarkan tergantung isinya. Kalau isinya air putih, ketika dituangkan, keluarlah air putih. Kalau kopi isinya nggak mungkin keluar air putih atau teh. Makanya hatinya dibersihkan. Yang ketiga, udah hati, persiapkan ilmu. Mana tahu ada yang membatalkan puasa begini. Murid saya tanya, Ustadz, ini saya kan berenang nih siang-siang, nggak ada pula kami bisa minta izin. Kami capek gitu. Enggak, karena kami takut nanti pas berenang masuk terminum air. Oke lah, kami bisa menjaga, kami tutup mulut kami nggak minum air, tapi di dalam begitu kami berenang dalam kolam kami kentut. Itu kan prinsipnya kalau dia
rongganya kan terbuka dia. Tut, keluar, masuk air. Batal dong puasa, Ustaz. Atau masuk air ke kuping, Ustaz. Batal puasa. Nah, ini nggak disertai ilmu nih. Yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu dari mulut. Jadi merokok nggak memasukkan. Memasukkan, batal nggak? Batal. Tapi lebih bagus nggak usah merokok. Tahu nggak, Bapak? Maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, udah buka. Nanti minum. Yang lebih parahnya, merokok ini kalau nggak enak, yang paling enak ini sesudah makan itu di mana? Di WC. Betul, saudara. Maaf. Udah siap makan, kemana larinya? Ke WC. Sambil. Waduh, aromanya luar biasa tuh. Tertarik semuanya tuh. Allah, na'udzubillah min zalik. Pak, Bu. Tolong Bu ya, kalau suaminya masih merokok dicegah dulu. Tolong jangan. Tahu nggak rokok itu filternya dari mana? Dari mana? Dari hemoglobin babi. Jadi kalau gitu ngerokok yang nggak ada filternya, masih tum lah, terserah antum. Karena kan nggak pakai filter kan? Contohnya rokok gudang garam merah, rokok dukun, rokok samsu. Ah itu nggak pakai hemoglobin babi tuh, karena nggak ada filternya tuh. Bantilah situ, tinggal nunggu innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja. Persiapan ilmu, yang terakhir persiapan fisik. Ini butuh fisik yang sehat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lama betul lah imamnya nih. Apalagi kena surah yang panjang-panjang, hafiz Quran pula. Ar-Rahman 'allamal Quran. Aduh, mampus lah ini. Otaknya cepat pulang aja. Sholat kalau udah kena 23 rakaat, hancur, dah, pindah masjid, pindah musola. Ini masalah, persiapkan fisiknya. Kenapa? Fisik yang kuat itu butuh sedekah, butuh sholat taraweh, butuh baca Quran, butuh hal-hal yang amal-amal lainnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mari kita persiapkan. Mungkin tausiah ini bermanfaat buat kita bersama. Saya mohon maaf kepada Ustadz Endro selaku forum FKSMM yang sudah hadir. Mana tahu banyak kekurangan, karena itulah ilmu yang mungkin saya miliki. Tidak bisa berpanjang kalam karena waktu yang terbatas. Kepada Bapak Kepala Desa, semoga dipanjangkan umurnya, tetap memimpin desa Kelurahan Mencirim ini, tetap semangat, dan semoga ini menjadi amal buat Bapak, dan Bapak bisa mempertanggungjawabkan amal itu. Kepada YouTuber, mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan juga. Semoga bisa meliput acara seterusnya dari FKSMM dengan sukses, dan dapat votingan dengan subscribe yang banyak, lonceng yang banyak. Itu yang diharapkan. Kepada Bapak, semoga Bapak Endro tetap diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, bisa memimpin forum ini ke lebih yang besarnya lagi. Dan bapak-bapak yang hadir, yang semua yang hadir ini, moga-moga diistiqomahkan sholat subuhnya secara berjamaah. Dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan doakan saya serta anak-anak saya menjadi ahlul jannah. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada acara lagi. Apa itu? Oh, ada mau disampaikan. Mohon maaf. Jadi udah bisa saya akhiri. Assalamualaikum. Ya. Saya akhiri dengan ucapan wa qad yurjali jarhis sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Kalaulah pedang lukai tubuh, masih kan ada harapan untuk sembuh. Kemana obat mesti dicari jika lidah sudah lukai hati. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.